Nggih. Jamaah sekalian rahimakumullah, niki kula niki sanes kiai, dados nggih santai mawon niki sharing-sharing. Saya juga ngalap barokah saking panjenengan melalui mushola Al Mubarakah. Ya, mudah-mudahan kehadiran mushola Al Mubarakah ini menambah syiar dakwah di lingkungan kita yang kemudian akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih, sebagaimana firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Seandainya suatu bangsa, suatu lingkungan, masyarakatnya, warganya, penduduknya beriman bertakwa kepada Allah, maka dibukakan pintu barokah baik dari langit maupun dari bumi. Ini harapan kita jamaah sekalian, sehingga di pagi hari ini kita bersama-sama menyaksikan sekaligus menempati nek cara nggih kula nek ngarani merawani nggih Pak nggih. Ngapunten saya ini terkenalnya Kiai Irak, Pak. Pirsa Kiai Irak nggih. Iringane jarak. Jadi duku kupang alur didik niku jarak, Pak. Modele nggih ngeten niki. Ngapunten mangke bahasanya bahasa campuran basa Jawa mawon. Nek perlu mangke kula gotak-gathukne kalih kewayangan monggo, Pak. Bapak-bapak mriki biasanya seneng wayang. Walaupun kadang-kadang nek delok wayang sing didelok sindene. Normal ya. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, berikut kemuliaan Al Mubarakah ini yang tidak kalah pentingnya adalah karena bersamaan dengan peringatan Maulid Nabi sekaligus berkaitan dengan Hari Santri. Ya, 22 Oktober kemarin Indonesia ada satu hari istimewa namanya Hari Santri. Dan santri itu sebetulnya implementasi dari misi dakwah atau risalah yang dibawa Rasulullah. Jadi Rasulullah itu dakwahnya membawa misi santri, Bapak Ibu. Ngapunten, orang Jawa itu senengane kan ndamel kirata nggih, Pak nggih. Kirata itu dikira-kira tapi nyoto. Kenapa orang mencari ilmu di pesantren disebut santri? Ternyata santri itu singkatan, Pak. Kirata basa. Santri. Ya, ihsan tri. Nggih. Ihsan itu kalau dihubungkan dengan hadis Rasulullah, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ihsan itu ketika kula jenengan mampu beribadah kepada Allah melalui ibadah apa saja, apakah ibadah ritual atau ibadah sosial, ya, yang kita lakukan kula jenengan sepertinya menyaksikan Allah. Ya, kita sholat menyaksikan Allah. Kita zakat, kita sedekah bermasyarakat menyaksikan Allah. Nah, kira-kira itu bisa apa enggak ya, Pak ya? Apalagi ibu-ibu biasanya, Allahu Akbar, ngono iki sempat nglamun. Brambang naik. Sami Allahu liman hamidah, sesuk masak apa? Nggih. Terus bapak-bapak yang ngono gak kalah serunya. Sami Allahu liman hamidah, sesuk wae jatuh tempo. Nah, ini gambaran kangge kula jenengan, nggih, dengan adanya santri itu ya, ihsan artinya beribadah seakan-akan menyaksikan Allah. Atau kalau tidak bisa menyaksikan Allah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini pesannya Rasulullah. Jadi kalau kita tidak bisa menyaksikan Allah karena memang kotoran kita banyak sekali, kita manusia biasa, mana mungkin kita bisa menyaksikan Allah? Ya, kecuali orang-orang yang tasawuf, orang-orang yang ahli hakikat, barangkali bisa. Itu pun tidak bisa dalam kodrat secara syar'i, ya. Itu tidak bisa kecuali nanti panjenengan di surga. Nah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau tidak bisa menyaksikan Allah, yakinlah bahwa Allah menyaksikan semua yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sehingga kula jenengan ketika beribadah apa saja itu, apa yang kita lakukan pasti disaksikan oleh Allah. Disinilah kemudian selarasnya dengan apa itu? Sabda Rasulullah. Setiap mengerjakan sesuatu diawali dengan bismillah. Termasuk tadi guru kita Ustadz Baihaqi membuka musola ini pun dengan bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa aqta'u. Sesuatu yang bermanfaat apalagi Al Mubarakah yang hebat ini, ya. Ini kalau tidak dimulai dengan bismillah terputus dari barokah. Di situ jamaah sekalian, sehingga ketika kita memulai sesuatu, kenapa bismillah? Karena yang kita lakukan ini dengan nama Allah dan atas nama Allah. Sehingga ketika ingin mendapatkan barokah Allah, ya yang kita lakukan semata-mata karena Allah.
Makanya ngapunten Bapak Ibu nggih. Sekarang ini kan masih ada apa ya? Tanda-tanda corona ya, Pak ya. Nek kula ngarani niku nek Jawa Tengah nggih kula niku mboten corona, Pak. Konora. Konora niku konora ngaji, konora salat, konora ibadah, konora sekolah, kono gak kerja itu konora. Ya, jadi nek cara ngriki kan gak ngikora kan ngoten nggih. Ora karo gak kan ngoten. Konora ngaji, konora sekolah, konora kerja. Itu. Ya. Tapi ternyata kalau kula jenengan hayati, kenapa corona ini disebut dengan Covid, Pak? Dan Covid-nya Covid-19 lagi. Kenapa bukan Covid-20 wong 2020 kok kejadiannya? Hebatnya di situ, Pak. Hakikat Allah itu Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang sia-sia. Kenapa disebut dengan Covid? Ternyata Covid itu solusi, Bapak Ibu. Dalam menghadapi situasi pandemi, masalah apa saja dalam hidup ini, selalu gunakan Covid. COVID. C itu cerah ceria setiap saat bagaikan Rexona. Jadi menghadapi masalah itu jangan panik. Kenapa? Karena apapun yang terjadi atas izin Allah. Ma asaba min musibatin illa bi iznillah. Pasti dengan izin Allah. Jadi semua pasrahkan kepada Allah. Olahraga semampunya dan secukupnya. Kata Ustadz Kodrat ya. Ini olahraga futsal sepak bola masih mampu Bapak. Tapi nek kula jenengan wis tuwek ngeten aja futsal mreteli. Olahraga secukupnya. Nggih. Terus V, vitamin seimbang. I, iman dikuatkan, imun tetap dijaga. Lah yang terakhir D, doa. Kenapa 19? Ternyata 19 itu angka huruf yang ada di bismillah itu, Pak. Ya, bismillah, insya Allah ya, Allah akan segera menghilangkan virus dan wabah. Itu saja. Dan kita berdoa mohon kepada Allah yang menciptakan segala yang ada, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Nikmat maupun musibah, hakikat datangnya dari Allah. Makanya sering kalau matur datang para jamaah, nikmat datangnya dari Allah, musibah datangnya juga dari Allah. Sehingga kalau dapat nikmat untuk menghilangkan kesombongan kula jenengan dikengken maos napa? Alhamdulillah. Kenapa? Karena segala puji milik Allah. Ben kula jenengan mboten sombong. Nggih. Masya Allah, Ustadz Kodrat dipuji orang, wah jenengan ganteng calon mantuku umpama nggih. Niku ucapane kudu alhamdulillah napa ben mboten aku kok kan ngoten. Lah aku ini kesombongan. Sebaliknya ketika ada musibah segala sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hati kita ucapkan innalillah. Semua milik Allah akan kembali kepada Allah sehingga kita tidak mudah frustasi. Apalagi sampai bunuh diri nyemplung gelas gak mati-mati. Ya. Itu yang terpenting jamaah. Makanya kula sering matur, nggih, njajal kula bedhek ini biasanya sih jamaah ibu-ibu ya. Ini kebetulan ada ibu-ibu ini ya. Ibu bisa memahami bahasa saya nggih, Bu? Nggih, engko ngelokne aku. Aku kok disaingi ustadz kok ya pakai daster ngono. Ngapunten ini saya juga sebetulnya sungkan ini saya di kursi ini ya. Tapi saya sami'na wa ta'na. Betul-betul beliau ini guru saya. Ya, Dr. BHG ini. Saya juga mohon doanya, ini lagi ngambil doktoral di daerah Mojokerto. Harusnya hari ini ada perkuliahan, delalanya hari ini libur Ustaz. Jadi rezekinya al-mubarakah. Jaduknya ya tak alihkan ke anggota IKD yang lain. Nggih, Allah sallallahu Muhammad. Yaitu berbicara masalah kula jenengan ya, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jajal tak bedheki nggih. Engko nek ajeke nikmat itu segala sesuatu yang menyenangkan kita, menurut kita senang. Ya. Walaupun sedikit. Sebaliknya musibah adalah segala sesuatu yang menyedihkan, yang tidak kita inginkan walaupun sedikit. Pernah Rasulullah tiba-tiba pas baca dimarnya itu isdet. Isdet itu apa, Pak? Meninggal, mati, ya. Beliau tiba-tiba innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Fatimah tanya, "Ya Rasulullah, kenapa?" Karena ini adalah musibah. Ucapkan innalillah. Makanya kalau sering matur datang jamaah. Mungkin ajake nikmat ucapkan alhamdulillah. Nek ajake musibah innalillah. Mun jawab niku mawon. Ampun kalian tuh nggih, Bu nggih. Panjang umur niku nikmat napa musibah, Pak? Nikmat, alhamdulillah ya. Hidup makmur, alhamdulillah. Biasanya kalian dinyanyikan ya, Bu ya. Baleni nggih. Wong tuwa-tuwa dijak wong TK.
Mboten, karepe cek santai ngoten nggih Bu nggih, Pak nggih. Niki kan ngaji niku ngatur jiwa. Dadi guys santai-santai mawon. Nggih. Panjang umur, alhamdulillah, hidup makmur. Nasibnya mujur, alhamdulillah. Sandale ajur umpama. Nah, berarti pirsa. Oleh kondangan berkate gedhe. Jekethek numplek. Jadi gak nyalahno wong liya. Nggih to? Lho niku ngoten niku. Mengke kok umpami imame niku pas wapi, imame apik, alhamdulillah. Delalah kok elek. Innalillah. Mara tuaku sehat. Mara tuaku lara. Wani sampean muni ngono. Pak sampean sakit. Oh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Disangkano ngalup. Sajane bener, Pak, tapi dalam hati saja. Ya, tonggone niku jenengan teruske, niku iso dadi kula jenengan semeleh menduduk selehkan eksistensi kula jenengan sebagai manusia yang ketika dengan Allah kita senantiasa bersyukur dan bersabar, ketika dengan sesama manusia tidak mudah komentar. Nggih. Keumpama ketepaan tonggone apik ya wis alhamdulillah. Tonggone delale kok ya cerewet ngoten nggih. Innalillah. Nek perlu diwacana ayat kursi. Kok panggah cerewet diantem kursi. Loh, tapi macane tenggene ati Bapak Ibu. Jangan didhahirkan. Nggih, wis ngoten mawon. Dadi cek kula jenengan mboten kakehan penilaian terhadap orang lain. Karena manungsa niku manunggaling rasa. Aja menungso gak krasa. Ya. Saya tua kakehan dosa, mentang-mentang disayang marang tuwa. Padahal waktu nang Surabaya kesasar nang Jaya. Nah, pengalaman. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Pramila kula jenengan menghadapi situasi seperti ini termasuk selalu mengucapkan bismillah adalah dengan nama dan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketepaan nggih, ketepaan musala ini bersamaan dengan Maulidur Rasul. Ini bukan ketepaan lagi. Ini biqudratillah. Ya, biqadarillah dengan kuasa kudrah iradanya Allah. Musala namanya Al-Mubarakah. Ini sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Ya, nanti itu di sini ada musala yang lihat napa niki catnya mawon kados catnya rumah saya ini. Ya, persis seperti ini, kuning-kuning gimana gitu. Ya, mencerahkan pandangan mata. Ini sama dengan doa panjenengan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Untuk menciptakan qurrata a'yun, makmurkan langgar ini. Ya. Makmurkan musala ini ya untuk jamaah, ya untuk pengajian, majelis taklim, nggih. Kemudian ada santri-santri TPQ silahkan. Nanti kalau perlu daftar di FKPQ Bapak Ibu, ya. Saya kebetulan pembina FKPQ, silahkan. Kalau panjenengan mau kerjasama dengan IKD atau LDNO, saya kebetulan humasnya LDNO Kota Surabaya. Ya, walaupun saya ini basicnya dari NO, tapi bisa kemana-mana. Sering saya ditanya, Ustadz jenengan ini kiainya NO apa Muhammadiyah? Tak jawab Muhammad NO aku. Saat ini bukan zamannya lagi, kula jenengan mau memasalahkan itu. Yang terpenting adalah Islam kafah yang rahmatan lil alamin. Itulah misi santri yang dibawa oleh Rasulullah. Terus kalau jenengan santri, ihsantri, maknanya ihsan yang pertama yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua, ihsantri maksudnya memperbaiki hubungan kula jenengan satu kepada Allah, yang kedua kepada sesama manusia, ya. Yang ketiga, membawa dakwah Islamiyah secara kafah yang bermuara kepada rahmatan lil alamin. Tidak ada saling menghujat, tidak ada saling mencela. Yang namanya kontroversi, perbedaan pendapat, apalagi perbedaan pendapatan, ya itu pasti ada di muka bumi ini. Terus kalau jenengan mboten usah kaget. Niku gampangane ngoten niku. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka dari itu kula jenengan cara kasaran iki nggih baru dibuka tapi sekaligus tasyakuran. Nggih, tasyakur, tahaddusun nikmah, menceritakan nikmat Allah karena di tempat ini ada rumah Allah yang mulia. Sebetulnya kalau panjenengan tidak datang Timur Tengah, di Mekah, Madinah dan sebagainya, itu sebenarnya tidak ada kata musola. Yang ada masjid. Sehingga hakikatnya ini adalah masjid. Kalau musola, bahkan di kamar-kamar panjenengan bisa ada musola. Beber sajadah, tempat sholat itu musola. Kalau di Indonesia ada masjid, ada musola, ada langgar.
Sehingga ada orang yang bilang, ayo ndang sholat. Ngapain sholat boleh dilanggar kok. Ini berbahaya. Oke, ya udah. Karena ini sudah terlanjur tradisi Indonesia memakai kalimat kata musola, maka musola ini monggo kita makmurkan. Kalau di dalam surah At-Taubah itu dijelaskan, nggih, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Jadi orang yang memakmurkan rumah Allah, ya, seperti di sini ini adalah orang-orang beriman, ya, dan menegakkan sholat, menunaikan zakat. Terus panjenengan insya Allah nanti monggo kampung ini bisa lebih makmur lagi, yang akan mendapatkan keberkahan Allah karena warga masyarakatnya beriman bertakwa. Nanti tolong walaupun tempatnya seperti ini, ya, minimalis, tapi usahakan jamaahnya harus maksimalis, ya Ustaz ya. Jadi usahakan nanti dimakmurkan. Jadi ini musola untuk umum, bukan musola pribadi ya, Ibu ya. Jadi musola untuk umum. Kapan-kapan kalau saya kepengen sholat di sini boleh ya Bu ya. Masya Allah, luar biasa. Bersamaan dengan Maulidur Rasul. Nah, tasyakuran adanya musola ini kemudian terinspirasi dari mensyukuri adanya Maulid Nabi. Sering Bapak Ibu, orang-orang tertentu itu mengomentari tentang Maulid Nabi. Kenapa Maulid Nabi? Nanti jangan-jangan menyerupai umat yang lain. Itu tergantung orientasi dan tendensinya. Kalau orientasinya adalah Maulid Nabi itu mengkultuskan seorang Nabi yang notabene sebagian aspek daripada konsep ketuhanan, itu yang salah. Itu yang menyerupai umat yang lain. Tapi kalau Maulidur Rasul yang panjenengan laksanakan ini semata-mata ya untuk menambah rasa syukur kula jenengan datang Gusti Allah, ya, maka itu yang terbaik. Kenapa harus bersyukur kepada Allah? Karena Allah berkenan menurunkan seorang rasul yang paling dipilih oleh beliau, oleh Allah. Ya. Seperti di surah At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang di tengah-tengah kalian seorang rasul yang merupakan bagian dari kalian. Ya, bukan dari malaikat, bukan dari jin, tapi sesama manusia. Ya, insyaallah. Monggo Bu, kita ikuti setelah yang mau lewat ini. Ya, ini ada sponsor ini ya. Iklan nggih, enggak apa-apa Bunda nggih, nggih. Nggih. Insyaallah mungkin ngombe kula tak doprok. Nggih, masyaallah. Alhamdulillah. Thank you Bu. Nggih. Orang ngerti thank you ngene kita iki. Nggih, jamaah sekalian rahimakumullah. Dados ngaten, laqad ja'akum, telah datang ya di tengah-tengah kalian rasulun min anfusikum, seorang rasul dari diri kalian sendiri. Dari jenis kalian sendiri, yaitu sesama manusia. Ya. Nah, terus apa? Azizun 'alaihi ma 'anittum. Terasa berat beban umatnya bagi Rasulullah. Jadi Rasulullah itu merasa terbebani karena beban beratnya umatnya. Terus Kanjeng Nabi itu 15 abad yang lalu sudah merasakan beban beratnya umatnya seperti apa. Apa meneh potongannya wong duku kupang wong lakar santri nggih ngeten-ngeten iki. Umate cilik-cilik, ya Allah, putih gak putih, ireng gak ireng. Nggih. Lho niku Rasulullah menyadari betul. Sehingga Rasulullah ketika badhe sedo, badhe wafat yang disebut siapa? Umat. Bukan bojonya, bojonya. Ya. Bukan zaujati tidak. Bukan ummi bukan. Ya. Akan tetapi ummati, ya. Rasulullah bersedia untuk sakaratul maut, merasakan sakitnya sakaratul maut demi umatnya, mengurangi rasa sakit sakaratul umat. Ya, sakaratul mautnya umat beliau. Hebatnya seperti itu Bapak Ibu. Sehingga patut kula jenengan bersyukur. Lah mensyukuri nikmat Allah berupa kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa kok kelahirannya? Karena jelas mulai dari lahir beliau sudah menjadi Nur Muhammad. Memiliki kemuliaan-kemuliaan. Sehingga wajar kalau sejak lahirnya diperingati. Kan ada Pak yang bantah itu. Kenapa kalau orang biasa kok haulnya, sedangkan kalau Nabi Muhammad kok maulidnya? Karena sejak lahir Rasulullah sudah menjadi manusia yang mulia. Sedangkan kula jenengan untung-untung masih dikholi anak keturunannya. Kenapa? Karena sejak lahir belum tentu api eleke. Wong kadang-kadang saya lahir kelihatan lucu, tiba-tiba rodok dewasa didik mblakrak. Ustaz napa niki Ustaz Kodrat jadi korik lah, saya korak. Loh, lah ketika akhir hayatnya ternyata kok berbuat amal kebaikan. Lah dikenanglah kebaikan itu agar ditiru oleh anak keturunannya sehingga muncul namanya haul. Itu.
Sedangkan maulid makanya sakjane. Kenapa Islam tidak menganjurkan hari ulang tahun? Karena belum tentu anak yang kula jenengan ulang tahun ini nanti akan menjadi anak yang baik. Lah, terus disiasati bagaimana? Mensyukuri setahun anak saya, 2 tahun anak saya, sambil apa? Mendoakan, ya, agar sehat, jadi anak yang rajin ibadah dan taat, seperti itu. Sejauh itu kemudian dibolehkan, apalagi maulidnya Rasulullah. Lah nek maulidnya anak putu kula jenengan kan malah kadang dinyanyekne ya, Pak ya. Panjang umurnya, panjang rambutnya, panjang irungnya, panjang udelnya ngono lho, Pak. Happy birthday to you, mari nangis. Malam minggu mati lampu, digondoli hantu, ngono lho, Pak. Loh, itu kadang-kadang anak kula jenengan. Lah apalagi Kanjeng Nabi. Makanya Kanjeng Nabi ketika mengadakan Maulid Nabi, lagunya bukan itu lagi, tapi apa? Sallallahu ala Muhammad. Ya kan? Tadi sayup-sayup dari jauh karena saya kesasar-sasar, oh swara kae. Nggih, sallallahu ala Muhammad dibacakan sholawat, dibacakan tiba sejarah Nabi Muhammad. Kersane kula jenengan sebagai umatnya yang mengaku cinta Muhammad ini, Rasulullah juga cinta kepada kula jenengan. Jangan sampai kula jenengan merasa cinta, GR, ya, mengidolakan Rasulullah, ternyata Rasulullah nggak kenal kita. Kenapa? Karena kita hanya cintanya cinta gombal. Cintanya cinta palsu, jambu, janjimu janji palsu. Nah, Kanjeng Nabi yang diinginkan bukan itu. Yang diinginkan adalah cinta umatnya kepada beliau dengan cara-cara yang cintanya itu akan membuktikan bahwa beliau akan cinta kepada kita. Nggih, jangan sampai kados kula ngeten iki misale nggih, kan merasa cinta sama mantan saya, Pak. Bernama Ayu Ting Ting ya. Itu mantan saya itu. Ya. Loh, saya merasa mencintai dia. Lah, kan belum tentu juga dia mencintai saya. Lah, jangan sampai kita seperti itu. Nggih, maka dari itu Rasulullah sampai tidak segan-segan bersabda begini. Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Indikasi orang yang cinta kepada Rasulullah adalah orang yang berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di samping kula jenengan ketika peringatan Maulid Nabi dengan melantunkan sholawat, ya, juga tidak kalah pentingnya mengetahui sejarahnya, kemudian mengikuti sunnah-sunnahnya. Bahkan di dalam surah Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah. Kalau antum semua merasa cinta Allah, fattabi'uni, ittiba kepada Rasulullah. Nggih, ittiba kepada Rasulullah. Dan fattabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan juga Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Terus cinta datang Kanjeng Nabi, dalam konteks ittiba datang Kanjeng Nabi, itu bisa menimbulkan cinta Allah kepada kita, termasuk juga bonus ampunan dan kasih sayangnya. Lagi, mek trimo kula jenengan maca sholawat, apalagi sholawatan itu enak Bapak Ibu. Panjenengan waca dengan cara lagu ya oleh ganjaran, diwaca biasa nggih oleh pahala. Panjenengan mau sholawat sambil berjalan, sambil berlari, ya Pak ya. Atau mungkin sambil musik religi, rebana misalnya nggih, dilebokne teng telinga niku genset nggih. Cilik niku lho. Oh, headset kok genset aja. Enak. Ibu-ibu sedang galau ngoten nggih. Coba nyanyi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil mohon kepada Allah. Ya, jangan malah wis atine galau, ya malah nyanyi sakitnya tuh di sini. Ya, malam-malam dalam keadaan sunyi sendiri gitu. Sallallahu ala Muhammad, enak. Sholawat. Ojo malah malam ini tak ingin aku sendiri. Jadi malaikat preketek. Jangan. Ya, baca sholawat. Eco. Panjenengan ana tanggane tukang ngrasani, ngrumpi, no secret. Emah, ngoten nggih. Lah jenengan langsung duduk di tengah-tengahnya. Ya, ndak usah ikut ngrasani, duduk di tengah-tengahnya, langsung matur ngeten. Sallallahu alaihi. Yakin pasti berhenti. Mari nung ngrasani, arek iki ketempelan jin teko ndi. Ya itu Pak, nggih, hebatnya sholawat itu seperti itu. Ya, sholawat itu macam-macam, ya.
Ada yang sholawat sholli wa sallim daiman ala Ahmad, ya kan? Ada sholat badar, sholatullah salamullah. Sakit nggih ngaten niku ya? Itu namanya sholat apa, Pak? Sholat badar, kok sholat badut ya? Sholat badar. Nggih, sakit nggih Pak nggih? Kesannya lebih sumringah, saya minta tolong panjenengan baca sholat badar. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah yasin habibillah. Nah gitu. Kaum muslimin dan ayo Pak sing kompak Pak, kita kan ngaji bersama. Kaum muslimin dan kita peringati Maulid Nabi Muhammad dengan banyak baca sholawat agar kita dapat syafaat. Sholatullah salamullah Sholatullah salamullah. Bapak Ibu ingkang terhormat, gitu. Ayo isi musola dengan semangat kok semaput itu musola. Dengan semangat, nggih. Dengan ibadah dan taat kangge sangu dunya akhirat. Sholatullah mullah ala toha rasulillah. Sholatullah enten malih namine sholawat Ibrahimiyah ya. Pirsa nggih Pak nggih. Napa sholawat Ibrahimiyah? Biasanya jenengan damel ketika tahiyat akhir. Niku namine sholawat Ibrahimiyah. Kula jenengan kadang-kadang kan wis diucapke bendina tapi dereng pirsa asmane, gitu. Kadang-kadang tidak tahu namanya. Iku padha karo jenengan duwe TV gak ro mereke. Sing lebih sora meneh jenengan dibojo bertahun-tahun gak ngerti jenenge. Dadi jeluk bojone blok tomblok. Allah ya. Kalau bisa tahu namanya, ada namanya sholawat Jibril. Yang panjenengan baca tadi lantunan yang terngiang-ngiang di telinga saya ketika saya menyusuri jalan yang terbaru, ngalang-alang jalan tol. Ya, lu itu sholawat apa namanya Bapak? Sholawat Jibril itu. Ya, itu jenengan lakukan yo hebat. Sallallahu ala Muhammad. Jenengan kepengin cepet jenengan baca berapa saja, kapan saja, di mana saja. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil jalan-jalan sallallahu ala Muhammad. Sekeco. Nggih. Di mana saja. Ya. Lho kula nate ngeten iki Bu ditangleti kali jamaah. Bolehkah baca sholawat di kamar mandi? Katanya di mana saja. Boleh enggak baca sholawat di WC? Yo ndak. Iya, tidak boleh. Dalam hati saja. Kalau mengucapkan sholawat walaupun sholawat Jibril di kamar mandi apalagi sambil beol ya berbahaya. Sallallahu Muhammad sallallahu. Ya tidak begitu. Ngaten nggih, jamaah rahimakumullah. Ngapunten Pak, kula niku nek pengajian benten jauh karena segi ilmiahnya jauh dengan guru saya Ustadz Bayhaqi. Ya guyonan ngeten niki makanya sing gare laris guyonane ngeten niki Pak. Asline gak ono ilmune blas kula niku. Mek gayane tok jubahan padahal cara Madura diceluk jubuk iki. Napa jubuk Bu? Elek. Ha nggih. Mulane ngapunten. Nggih. Sing garai laris teng kampung-kampung niku jenenge kiai kampung ya Pak. Nggih, nya sekali guyonan. Kadang-kadang gregete niku napa? Muslimat telepon, "Yai tolong ngisi teng muslimat gen kula." "Oh nggih, Bunda." Mangke sing lucu nggih, tak jawab. Ngundang Kartolo ya maren. Allah sallallahu Muhammad. Hadirin, nah, nek wis ngaten ittiba Rasulullah, nggih. Tahu sifat-sifatnya, mengikuti sunah-sunahnya, ya mencontoh akhlaknya. Makanya risalah Rasulullah itu Bapak Ibu, kenapa disebut santri yang tadi saya sampaikan? Satu, ajaran Rasulullah itu akidah salimah. Mendasari hidup dengan akidah yang kuat. Sing nomor kalih, ibadah shahihah. Ibadah ingkang sempurna yang dicontohkan Rasulullah. Kalau kemudian ada ibadah yang khilafiyah, tidak masalah.
Kita tidak saling menyalahkan karena sudah mengikuti pendapat. Itu namanya ijtihad, bermujahadah dengan para ulama. Ngapunten misalnya nggih, panjenengan sholatnya pakai usolli. Saya tidak pakai usolli, jangan dilokkan. Sholat kok usul tidak. Ya, karena menurut Imam Syafi'i sebagian kaulnya lita'yin boleh asalkan usolli dibaca di luar sholat. Sing mboten oleh di dalam sholat. Ghairil maghdubi alaihim usolli fardhul maghribi waladdallin. Itu yang tidak boleh. Tidak sah sholatnya. Tapi sholat dengan niat di dalam hati sudah sah. Pokoknya aku niat sholat makmum karena Allah, itu sudah sah. Nah itu dibahas terus nggak ada selesainya. Termasuk panjenengan sholat subuh ndamel kunut, kalau mboten ndamel kunut, sah napa mboten? Sah. Ndamel kunut atau tidak sah. Yang tidak sah itu kalau sholat subuhnya jam 9. Niatnya diganti usolli fardhu subhi kawanan rakaataini lillahi ta'ala. Nah niku sing mboten paham. Mau kunut mau tidak menurut Imam Syafi'i sebaiknya pakai kunut. Imam yang lain enggak pakai kunut. Imam Syafi'i ketika ngimami dengan Imam Al-Hanafi, beliau pakai kunut, Imam Hanafi ikut pakai kunut. Amin amin. Sebaliknya ketika beliau bermakmum kepada Imam Al-Hambali, alhamdulillah enggak pakai kunut, Imam Syafi'i mengikuti enggak pakai kunut. Itulah yang saya katakan tadi, saya ini kiainya Muhammad NU. Kenapa? Karena saya umat Muhammad. Nggih mboten? Kenapa NU? Karena NU itu terkenal di mana-mana. Saya kalau ngantarkan umroh jamaah itu ya ke Tanah Suci, ternyata NU ada di mana-mana, Bu. Ya, terutama di pom bensin itu NU smoking. Oh no ya. Loh, NU itu kan Nahdlatul Ulama, gerakan para ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Jadi enggak perlu kalau jenengan dipecah belah sama orang lain, Bapak Ibu. Yang mau tahlilan monggo silahkan. Jangan mboten kersa ndak masalah, yang penting nampa berkatan. Ndak masalah. Ngoten lho. Mulane musala ini simbol rahmatan lil alamin, simbol ukhuwah jenengan nanti misalnya nggih, pokoknya di sini jangan ada pokoknya. Ngoten. Itu risalah Rasulullah Bapak Ibu. Rasulullah ketika di Mekah itu masyarakatnya keras-keras. Ketika di Madinah bersama dengan kaum Ansor, Masya Allah. Sehingga muncul namanya perjanjian Hudaybiyah. Jangankan kepada sesama muslim, dengan non-muslim pun bisa menjaga kehormatan, ukhuwah, kebersamaan, persatuan dan kesatuan. Itulah toleransi. Nggih, sing jenenge tahlil niku la ilaha illallah. Enak, Pak. Sing penting tahlilane kudu sing ikhlas. Wah kadang-kadang ada kok Bu tahlilan niku sing mboten patah ikhlas kok. Sing ngundang ajake kok sugih ngono. Gede la ilaha illallah. La ilaha. Sampai monyong-monyong. Begitu saya ngundang wong miskin, nah ilallah. Nah. Yang penting ikhlas. Itulah makanya disebut santri, gitu. Akidahnya dikuatkan, ibadahnya diluruskan, akhlaknya dimuliakan. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah diutus Allah untuk menyempurnakan budi pekerti yang baik. Makanya santri, lah muncul teng tanah Jawa, para wali berdakwah datang tanah Jawa yang notabene masih terpengaruh dengan agama Hindu, maka waktu itu mboten langsung dalil Bapak Ibu. Cukup para wali termasuk Sunan Kalijaga mlebu teng ngene tanah Jawa, langsung ngendikan ngeten, ayo do wayangan. Nah, ternyata wayang itu owah-owahane tiyang, Pak. Makanya sing lakokne dalang, dalaya dulu dalan, wong sing nudune kebenaran. Makanya wayang niku sundukane, lemekane napa? Debok, mboten wesi, Pak. Harusnya kan wesi atau kayu bisa dibawa kemana-mana. Debok gitu, sekali pakai dibuang. Itu nggambarke kehidupan dunia ini hanya sekali. Di situ dijejer Pandhawa 5, bolo kanan gitu, bolo Kurawa, ya kan? Bolo kiri, Ashabul Yamin, Ashabus Shimal tengene surah Al-Waqiah. Lah kula jenengan muga-muga dadi Pandhawa 5. Bolone wong sing ahli tirakat, ahli poso, muncule kuku Pancanaka, teke Werkudara. Lho niku, Pak. Gitu. Ponco niku 5, naka niku dasar, rukun Islam 5, salat 5 waktu. Makanya ngeten terus mbake. Ndak ada Werkudara kukune mlungker kok donat iki. Gitu. Mesti ngeten. Lah, Werkudara adane hebat itu ternyata Pak, punya punakawan. Punakawan itu yang selalu melekat dalam dirinya. Punakawane sinten? Semar Gareng Petro Bagong. Itu ternyata Bapak Ibu bahasa Arab loh. Samir khairan fatruk bagho. Samir laksanakan, sebarluaskan, khairan kebagusan, fatruk tinggalkan, bagho kelajutan, kemaksiatan, kemungkaran.
Lah wong Jawa gak esok muni Samir khairan fatruk bagong dadine Semar Gareng Petruk Bagong. Mulane biasane niku sing iso menghibur, Pak. Tiang niku nek wis dalam keadaan bisa menempatkan dirinya sebagai manusia yang mulia, Bapak Ibu, dengan musola yang diciptakan ini subhanallah enak hidupnya. Nggih, Semar Gareng Petruk Bagong. Lah sing nyanyi, sing nembang jenenge sinden. Tiang niku nek wis melaksanakan kebaikan, meninggalkan kelanjutan kemaksiatan, terus akhirnya tawakal. Sinden itu teko bahasa senden, pasrah sumarah lho. Enak ta, Pak? Nah, senden. Lah nek wis senden, kenapa sinden diambilkan dari sing ayu-ayu? Sing tuwek-tuwek mboten payu, Pak. Ya. Maksudnya ngeten, tiang niku nek wis ibadah maksimal, berdoa optimal, bertawakal secara total, artinya ayem. Uripe tentrem. Masya jenenge painem. Bedino nyayur bayem, jangan asem, bojone macem-macem karek bandem. Lha enak to? Lah nggih. Lah mulane akhire napa? Tugase nembang. Wong niku nek tawakal, atine ayem, uripe tenang, ahli zikir, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Berdiskusi dengan Allah. Panjenengan sumbek datang tegane al mubarakah, zikir datang Allah, atine ayem, tentram. Makanya terus nembang, Pak. Lah tembange sinden itu mboten kados sakniki lho, Pak. Sinden zaman para wali biyen niku nuansa dakwah yang dibawa Rasulullah. Yang pertama meluruskan akidah, muncul lagune seluku-seluku bathok. Gitu. Napa kok seluku bathok? Niku bahasa Arab lho. Seluku-seluku bathok, bathoke lailo, sirama menyang Solo, le-olehe payu mutha. Niku asline bahasa Arab. Seluku bathok, usluk batnak, isin batinmu. Wong Jawa kan gak patek iso muni bahasa Arab, Pak. Mau biyen muni ya Hayyu ya Qayyum, muni yo kayuku, yo kayumu, yo kayuku, yo kayumu. Mangane alas entek kabeh gara-gara wiritan niku. Nggih, seluku-seluku bathok. Bathoke lae lho, batnuka la ilaha illallah, isin dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sirama menyang Solo. Lah dipikir-pikir, kenapa kok gak Sirama menyang Madura kok gak ngono? Lho niku bahasa Arab, sirama ila antasila, kamu berjalan kemana saja, leolai payung mutha. Kenapa kok gak leolai jajan bakpo kok gak ngono? Itu bahasa Arab, la ilaha illallah ila antamuta. Kalimat tauhid tetap terjaga sampai ajal menjemput kita. Dalam bahasa Al-Qur'an, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Lho niku pun diatur kalih para wali biyen niku media dakwah Bapak Ibu. Makane enten gonge niku nggih, gong niku keagungan Allah. Terus lagune lole 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 gong la ilallah ingkang maha agung. Itu sinden, Pak. Beda ambek saiki sinden lagune goyang dompret. Iku jenenge sinden jembret. Nek biyen mboten, siji seluku bathok, nggih, memperkuat akidah. Itu dakwah Rasulullah. Sing nomor kalih ibadah yang lurus, yang sempurna, muncul lagune lir-ilir. Niku terjemahan dari surat Al-Baqarah ayat 21 22. Engko gampang kapan-kapan tak terang nih sama undang meneh. Kan ambek promosi. Ya. Oh, niku lir-ilir. Mulane bocah angon penekno blimbing. Napa kok gak penekno pencit kuwi kok gak gitu? Blimbing lambange 5, rukun Islam 5, salat 5 wektu, Pancasila 5, Pandhawa 5. Mengalane nek Pancasila 5 aja diugrek-ugrek meneh. Aja dijamak meneh dadi 3, dadi 1 mboten enten. Pancasila ya 5 niku pun sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Nggih, ijtihad para ulama biyen nggih. Niki wis penekno blimbing kanggo sebo mengko sore. Rumatono jelumatono gitu. Mungkin ada di antara kita yang banyak dosa, bersihkan dengan sholat kita. Ngeten. Oh niku nek kula terjemahke mengke waduh Pandhawa 5 ana Janaka barang. Lho Janaka niku bahasa Arab, jannataka. Saya mengharap surgamu ya Allah. Oh no. Mulane ndelok wayang niku aja mentelengi sindene ayune sing ndi dinilai situk-situk. Jangan. Lah nggih. Lah sing nomor 3 dakwahnya Rasulullah adalah napa? Muncul lagune para wali gundul-gundul pacul. Napa kok gundul pacul kok gak gundul-gundul linggis-nggis kok gak ngono. Pacul niku singkatan, papat aja sampai ucul sifate Kanjeng Nabi. Sidik, amanah, tabligh, fatona, kejujuran, dapat dipercaya, saling menyampaikan, saling mengingatkan, kecerdasan, kepekaan sosial. Itu harus kita miliki sebagai umat Rasulullah.
Termasuk sifatnya Kanjeng Nabi yang mencintai majelis taklim, mencintai sholat berjamaah, menyukai fakir miskin, anak yatim. Itu Rasulullah. Yang itu yang kita contoh. Nggih, mulane gundul pacul, nggih. Pacul papat aja sampai ucul, danganane pacul jenenge napa, Pak? Duran nggih ndonga marang pangeran. Dalam konteks ritual, pacul papat aja sampai ucul syariat atau rekod hakikat makrifat. Dalam konteks hablum minan nas, jaga akhlakul karimah Rasulullah itu tadi lah dingin donga duduk marang pangeran, taqarrub ilallah. Makanya duran itu danganan mesti dangak mendukur, gak ono danganan sing mlungker niku mboten enten. Gitu. Lah niki tinggi ibrah kangge kula jenengan, mulane petani disebut falah. Al-falah itu sambungan dari hayya 'alas shalah, Pak. Hayya 'alas shalah adanya mushola al-mubarakah agar kula jenengan rajin berjamaah, apalagi sekadang suarane enak. Nggih, nek salat berjamaah akan menimbulkan kebahagiaan al-falah al-mubarakah pikantuk berkah saking Gusti Allah. Mulane ngapunten, niki mangke nek saged muadzine sinten Ustaz? Aja sampe mbah-mbah sing ngadzan. Nggih, sing ngadzan nek iso sing nem-nem ngeten niki. Oh, masyaallah nggih. Sing suarane enak ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Kathah nggih. Alhamdulillah. Aja kok nggen kula Pak, teng Jawa Tengah niku wis musolane elek, sing ngadan tuwek, kecepet kelek. Untune ompong, Allahu akbar, Allahu akbar. Tekan hayya 'alas shalah niku siji kalimate, hayya 'alas suluh. Dilokno ambek arek cilik-cilik ya, Solo Kertosono Madiun Nganjuk Tulungagung. Aduh, naudzubillah min dzalik. Ayo diramaikan musolanya, nggih, disemarakkan jamaahnya, dimeriahkan dengan majelis taklim dan ngajinya seperti yang tadi disampaikan oleh guru saya Ustadz Baihaqi untuk kita semuanya. Ngaten nggih Pak nggih. Niki jam pinten Ustaz? Sampun? Nggih kados niki soal kursine empuk. Nah, sing enak sing ngomong kursine empuk ngene-ngene. Anjenengan gringgingen sikile panas bokonge wetenge luwe. Nggih, ngapunten ingkang kathah, mbokne enten kula dak kelatihipun ingkang dalem matur. Mudah-mudahan yang bisa kami sampaikan ini bisa menasihati diri pribadi saya, atau mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk panjenengan semua, nggih. Nggih ngapunten, saya ini asli Jawa Tengah, terus bahasane nggih radi kasar, campur-campur basa Jawa, nggih. Nah, mugi-mugi panjenengan nggih memahami niki. Ngaten nggih. Alhamdulillah, nggih. Saya itu takutnya nanti orang sing gak Jawa iku lho, Pak. Nggih, monggo mungkin ada sesi tanya jawab. Ustaz, zuhurnya jam berapa? Belum ya? Nggih, nanti saya juga akan minta ngalap barokahnya untuk sholat berjamaah. Ngaten nggih, monggo nanti imamnya dari sini juga boleh karena saya sebagai pendatang harusnya jadi makmum. Tapi kalau diminta ngimami mudah-mudahan nanti tidak mengecewakan. Karena suara saya itu jelek, Pak. Nggih, ya itu tadi saya katakan, beliau qori, saya qora. Suaranya mboten karu-karuan. Nggih. Nggih nate jenenge tak api-apino ngoten tambah mboten karu-karuan. Anjane suaranya pas-pasan. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu saja jamaah sekalian. Monggo mungkin ada pertanyaan. Jadi setelah kita simpulkan bersama bahwa Maulidur Rasul, monggo pegang sunnahnya, contoh akhlaknya, ikuti risalah dakwahnya, semuanya untuk bekal kula jenengan menjadi hamba-hamba Allah yang beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, berhubungan baik kepada sesamanya, dan menjaga pesona-pesona kula jenengan sebagai manusia-manusia yang rahmatan lil alamin. Mulane sing terakhir lagune para wali terus muncul turi-turi putih. Turi putih. Ngaten iki dilagokno ambek anak putune jenengan. Aja malah dijak nyanyi campur sari. Anglia numpak prau layar ing dina Minggu ke pariwisata. Mangkane anak yo njaluk rekreasi tok. Gak seneng musala, gak seneng masjid, nggih. Lho ngeten iki dikenali, napa kok turi putih? Turi putih niku lambange kematian. Kok gak turi abang? Sebab wong mati dibungkus kain kafan warnane putih. Niki dingge sanggup benjing nek kembali dateng Gusti Allah. Nggih. Ditandurnya kebon agung dikubur, ana cleret tiba nyemplung, mbok ira kembange apa? Mbok ira kembange apa? Ngono. Cleret tiba nyemplung malaikat mungkar nakir. Mbok ira kembange apa ditakoni. Jenengmu sapa? Muhammad Al-Mubarak. Musolamu ndi? Al-Mubarakah. Oh, berarti ahli ngaji. Nggih, malaikat.
Ahli jamaah oh nggih bendina. Ya wis silakan sare. Alam barzah tempat istirahat yang terbaik. Ngoten. Lah sing situ nakoni, sapa jenengmu? Khazin malaikat. Oh Mahmudi, Ira. Oh, napa kok Ira? Iringane jarak. Oh. Tahu ngaji blas. Rasane bendina, ndelok TV tiap hari. India oh apal. Lah wong sedo niku apa jare uripe kaya dene wong sare apa jare meleke. Nek meleke biasa ngaji, ngimpi nglindur nggih ngaji. Lah tiyang sedo nggih ngoten apa jare uripe. Uripe kok ahli jamaah ngaji tilawah insyaallah jenengan mboten usah ngapalke, benjing ditakoni malaikat mengalir. Marabbuka sapa pangeranmu? Allah ngoten. Lah dene dina sing didelok India, sapa pangeranmu? Sahrukan. Wah, kacau niki mangke. Masyaallah. Naudzubillah min dzalik. Ini jamaah sekalian, pramila monggo golek sanguning mati, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane. Nggih, insyaallah muga-muga wau sampun aturaken guru kula Ustaz Baihaqi untuk napa nggih yang sudah sedo mudah-mudahan husnul khotimah. Nggih, yang kita masih hidup mudah-mudahan diberikan sisa-sisa umur kita ini untuk memperbaiki amal-amal kebaikan kula jenengan tinggi sowan dhateng ngarsanipun pangeran. Ngaten nggih. Ngaten nggih mawon. Monggo silakan. Terima kasih kepada ya. Agenda selanjutnya kalau mungkin nanti tidak nyampe dulu enggak apa-apa Ustaz. Oh gitu. Iya. Tapi ini ada seremoni yang kita akan lakukan. Oh iya ya. Gunting. Masya Allah. Sampai nanti doa. Iya, ini musola rasa mall ya. Saya jadi teringat Grand City, kok Grand City mana? Yang pojokannya jalan itu loh, Pasar Blauran itu apa namanya itu? BC Johnson. Saya teringat diminta doa di situ, ya potong pita kayak gini. Makanya ini saya anggap musola rasa mall. Ya. Indahnya panjenengan untuk mengadakan acara ini. Baru kali ini saya sering Pak acara meresmikan masjid musola itu sering. Baru kali ini ada seremonial gunting pita. Iso ayo mungkin. Monggo Ustaz. Iya. Nggih. Oh iya, monggo silakan. Ya. Oh iya, sambil saya minum dulu ya. Engko arep tak jukuk dikira tanganku panjang tangan. Ya, monggo silakan. Nggih. Sama iya Bu. Nggih. Jadi ini simbolik Bapak Ibu. Jadi simbolik nanti yang mewakafkan beliau. Oh, Masya Allah. Yang ini nanti memvoting, terus kemudian nanti kita takbir gitu ya bareng-bareng, sholawatan juga. Terus nanti terakhir dengan doa, semoga dari doa dipimpin oleh Ustaz Fauzi nanti ya ini musola ini akan jadi makmur gitu. Amin. Ya. Oh jadi ini musola wakaf dari yang situ? Yang Ngatini nggih. Oh Ngatini saya ngatono Pak. Masya Allah luar biasa nggih. Barakallah. Ya, monggo dimulai. Guntingnya kok cuwilik pitane gede. Masya Allah. Mbak Eka minta tolong diabadikan juga Mbak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menggunakan semaksimal mungkin. Oh gitu. Baik, kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bismillah. Wassallallahu Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Terima kasih sayang. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.
Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'ala sultanik. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Irhamna wal mu'minin, irhamna wal muslimin, irhamna wal mustami'in, irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi rizqina wa fi umurina wa fi musallana ya Allah musalla al mubarakah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limasyayikhina wa limuallimina wa liulama'ina wa lihabaibina wa lihuquqil wajibati alaina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafirudz dzunub wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah bunda kami. Ya Allah, curah limpahkan rahmat kasih sayang-Mu kepada kami, terutama seluruh jamaah di Mushola Al-Mubarakah ya Allah. Wabil khusus yang mewakafkan ya Allah, Engkau berikan wakaf ini yang barakah sesuai dengan namanya Al-Mubarakah ya Allah. Berkah untuk hidup kami, barakah di dalam pekerjaan kami, barakah di dalam rezeki kami, barakah untuk keluarga kami, barakah bagi dunia dan akhirat kami. Jadikan Mushola Al-Mubarakah ini ya Allah benar-benar menjadi tempat ibadah kami ya Allah, tempat sujud dan rukuk kami ya Allah, tempat kami memohon kehadirat-Mu ya Allah, agar Engkau kabulkan hajat-hajat kami, Engkau mudahkan segala kesulitan kami, Engkau lancarkan segala usaha kami, Engkau panjangkan usia kami, sehat sekeluarga kami ya Allah, dan selamat dari virus dan pandemi ya Allah. Dengan adanya Mushola Al-Mubarakah ini ya Allah, jadikan seluruh jamaah-jamaah ingkang barokah ya Allah, barokah rumah tangganya, barokah keturunannya, barokah seluruh jamaahnya, imam dan makmumnya ya Allah. Jadikan mushola bermanfaat untuk warga sekitar ya Allah, dan untuk seluruh kaum muslimin ya Allah, menyinari dunia akhirat kami ya Allah. Nawwir qulubana bihidayatika ya Allah, sinari kami dengan hidayah-Mu ya Allah, melalui Mushola Al-Mubarakah ya Allah. Jadikan Kau kabulkan doa-doa kami, mudah-mudahan berlipat ganda pahala bagi yang mewakafkan ya Allah. Ibu Ngatini sekeluarga ya Allah, Engkau berikan barokah dunia akhirat beliau ya Allah, termasuk almarhum almarhumah keluarga beliau yang sudah di alam barzah ya Allah, dan seluruh jamaah pikantuk barokah ya Allah. Kami semua yang hadir ya Allah benar-benar bisa menteladani Rasulullah. Pertama kali yang dibangun Rasulullah adalah tempat ibadah ya Allah. Kami di sini di rumah-Mu ya Allah, rumah yang mulia Al-Mubarakah ya Allah. Berikan kami barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana wa ahlana wa jama'atana, khususan jamaah Mushola Al-Mubarakah, min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa ahli sunnah wa ahli sihah wal afiyah wa ahli ukhuwah wa ahli hidayah wa ahli syafa'ah wa ahli rizqi halalan thayyiban mubarakah wa ahli ziyaratil Makkah wal Madinah wa ahli karamati wal istiqamah wa ahli husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya sembah nuwun mekaten lan semanten anggen dalem matur dhateng panjenengan. Lajen kelodak keladipun anggen dalem matur nyuwun pangapunten nggih Pak nggih. Ngapunten ingkang kathah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.